sedih, senang, tangis, dan tawa selalu datang silih berganti. Jatuh, bangun, hancur, dan bangkit. Tak kuasa kita menahannya. Hari ini kita ingat kembali, siapakah yang beri tujuan hidup. Malam ini kita renung sekali, apakah yang membuat makna hidup. Dia berjanji pasti menyertai. Hadirat Tuhan dekat dalam hati. Arahkan pandangan melihat Dia, sendengkan telinga mendengar Dia. Tuhan tidaklah jauh sehingga tak terjangkau. Hadiratnya hanya sejauh kerinduan. Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not thy compassion, they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new
Oh, yeah, yeah, yeah. Kami datang Tuhan dengan kerinduan. Oh, kami bawa hidup kami bawa hati kami. Mari datang kepadanya, saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Oh, saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, kami merasakan kehadiran Tuhan. Oh, saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati, pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau dimuliakan
menyembah Tuhan. Setiap hati memujimu, setiap hati menyembahmu. Mari sembah Dia. Allah yang hidup. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Mari sembah Dia. Kau ku sembah, oh
Majesty, wonderful your name in all the earth, marvelous, glorious you are, our King of grace divine. Jesus, name above all names, we raise our voice in praise. Jesus, blessed Redeemer, we lift our hands and sing. Holy, holy, God Almighty, the glory of our Lord, we praise forevermore. Yeah, faithful Savior, mighty Tower, the glory of our Lord, we praise you forevermore. Majesty, wonderful your name in all the earth, marvelous, glorious you are, our King of grace divine. Jesus, name above all names, we raise our voice in praise. Jesus, blessed Redeemer, we lift our hands and sing. Holy, holy, God Almighty, the glory of our Lord, we praise forevermore. Faithful Savior, mighty Tower, the glory of our Lord, we praise you forevermore. Blessing and honor, glory and power, blessing and honor to you. Blessing and honor, glory and power, blessing and honor to you. Blessing and honor, glory and power, blessing and honor to you. Ooh, blessing and
praise you forever. The glory of our Lord, we praise you forevermore. Haleluya. Sejak awal Tuhan Yesus lahir di atas muka bumi, namanya disebutkan orang Immanuel, Allah beserta dengan kita. Dan di akhir perjalanan kehidupannya di atas muka bumi sebelum terangkat ke sorga, dia berkata, aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Tuhan kita Tuhan yang konsisten. Dia adalah Allah yang menyertai kehidupan kita. Tapi mungkin kita bertanya, lalu kemana kita mencari penyertaan Tuhan? Kemana kita mencari Tuhan? Apakah ke tempat tertentu, ke lokasi tertentu? Atau melakukan ritual tertentu, baru kita bisa menemukan Tuhan, bisa menemukan hadiratnya. Apakah dia dibatasi oleh kondisi yang tertentu? Alkitab kita mengajarkan bagaimana hadirat Tuhan sebetulnya tak perlu kita cari jauh kemana atau ke lokasi tertentu. Dia sebetulnya dekat dengan kita semua. Dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-18. Demikian, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Orang-orang yang mengasihi Tuhan tidak akan pernah keberatan untuk menjalankan, melakukan apa yang menjadi firman Tuhan atau perintah Tuhan. Bahkan perintah Tuhan akan menjadi sesuatu kesukaan, menjadi sesuatu yang senang untuk dilakukan, untuk dikerjakan. Bukankah demikian juga ketika kita mengasihi atau mencintai seseorang di dalam hidup kita, kita tak akan keberatan untuk menyenangkan hati orang itu. Entah pasangan kita, entah anak kita, entah keluarga kita, atau sahabat kita mungkin. Kalau kita care, kalau kita peduli, kalau kita mencintai seseorang, tak keberatan untuk kita melakukan segala hal untuk orang itu. Demikian juga kita dengan Tuhan. Kalau kita berkata kita mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, kita tak akan pernah keberatan untuk melakukan apa yang menjadi firman Tuhan, untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan orang-orang yang mencintai Tuhan, orang-orang yang melakukan firman Tuhan, tidak akan sulit menemukan the presence of God atau hadirat Tuhan. Orang-orang yang mengasihi Tuhan akan selalu menyadari Tuhan itu begitu dekat dengan pribadinya. Tapi kemudian kita bertanya, Tuhan Yesus kan sudah tidak ada lagi di atas muka bumi di dalam bentuk fisik. Karena 2000 tahun lalu benar, setelah Yesus disalib, bangkit pada hari yang ketiga, dia terangkat ke sorga. Tidak ada lagi pribadinya di atas muka bumi secara fisik. Lalu kemana kita menemukan, bagaimana kita mencarinya, bagaimana hadirat Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Dalam perikop yang sama ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Memang Yesus tidak ada lagi secara fisik, maksudnya berinkarnasi di dalam daging, di atas muka bumi. Memang dia sudah tidak ada di atas muka bumi secara fisik maksudnya. Tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara, penolong yang lain, Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa penolong yang lain, Roh Yesus, Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita. Itulah penolong yang lain. Kita memang tidak bisa bersentuhan secara fisik dengan Tuhan Yesus, dia sudah terangkat ke sorga. Tetapi rohnya, Roh Yesus tak akan pernah sekali-kali meninggalkan kita. Itulah hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan ternyata tidak jauh. Tidak perlu kita cari ke sana ke sini. Tidak perlu melakukan ritual ini dan itu. Dia ada begitu dekat dengan kita. Hadirat Tuhan hanya sejauh hati yang haus dan lapar akan Dia. Ketika kita berkata, Tuhan, aku mengasihimu. Ketika kita berkata, Tuhan, aku haus dan lapar akan Engkau. Dia begitu dekat. Hadirat Tuhan begitu dekat di dalam hidup kita. Dikatakan dialah penolong itu. Roh Kuduslah yang mengajarkan kepada kita kebenaran. Sehingga kita tidak keliru di dalam melangkah. Roh Kuduslah yang menuntun kita. Untuk kita mengetahui rencana dan kehendak Tuhan. Sehingga keputusan demi keputusan dapat kita ambil dengan baik, dengan tepat, sesuai dengan rencana dan kehendak Dia. Roh Kuduslah pribadi yang mengingatkan kita akan setiap firman Tuhan yang pernah kita dengar, mungkin lewat khotbah, lewat saat teduh ketika kita baca Alkitab seorang diri,
Mungkin perikop itu atau ayat tertentu kita lupa. Tapi tiba-tiba dalam sebuah peristiwa, dalam sebuah kondisi, dia mengingatkan kembali, dia menghidupkan kembali firman Tuhan itu. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Dia pun menuntun kita, mengingatkan kita ketika kita ambil keputusan yang salah. Ketika kita benci kepada seseorang, ketika kita marah, ketika kita berbuat dosa, ketika kita berjalan jauh daripada rencana dan kehendak Tuhan. Dia pribadi Roh Kudus itu yang mengingatkan di dalam hati kita. Bukan menuduh, mendakwa kita sehingga kita makin terpuruk kondisinya. Dia justru menuntun kita untuk ditariknya kembali kepada rencana dan kehendak Tuhan. Pribadi Roh Kudus tak jauh. Dia begitu dekat dengan kita. Hadiratnya tak jauh. Dia ada sejauh hanya hati yang haus dan lapar akan Dia. Roh Kudus berkarya dengan cara yang luar biasa. Dia ada di dalam hidup kita. Dia menuntun kita. Bahkan firman Tuhan berkata, Dia memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kita manusia serba tidak tahu di dalam masa depan kita. Jangankan 1 tahun ke depan. Jangankan beberapa bulan ke depan. Beberapa jam ke depan saja kita tak punya ide atau kita tidak mengerti apa yang akan terjadi. Hanya hati saja yang percaya bahwa Tuhan memegang kehidupan kita sehingga kita aman. Yesus memang tidak ada lagi secara fisik, maksudnya secara di dalam daging berinkarnasi. Karena Dia sudah terangkat ke sorga. Tapi Yesus berkata, aku akan memberikan penolong yang lain. Hadiratnya ternyata ada di dalam hidup kita. Dia tidak terlalu jauh. Memang Dia benar maha hadir, Dia pun ada di sorga. Tempat yang tak terjangkau dengan kita. Tapi Dia begitu dekat dengan kita. Ketika kita berseru dari hati, Tuhan tolong aku. Tuhan, hidupku perlu bantuan-Mu. Segala usaha upaya yang dilakukan sepertinya buntu. Sejauh itu, bahkan sedekat itu. Dia mendengarkan jeritan hati kita. Dan Dia menjawab. Dikatakan Dialah penolong kita. Dialah yang memimpin, tapi menghibur. Dialah yang memberikan kuasa, tetapi mengangkat kehidupan kita. Supaya kita terus bisa berjalan di dalam kehendak Tuhan. Sekali-kali Dia tak pernah meninggalkan dan membiarkan kehidupan kita. Dikatakan ayat yang ke-17 perikop yang sama. Yaitu roh kebenaran. Dunia tak dapat menerima Dia. Sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu katanya mengenal Dia. Sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dunia tidak mengenal, dunia tidak melihat. Kita pun juga sebetulnya tidak bisa melihat. Karena Roh Kudus adalah roh yang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang kita atau mata jasmani kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kenapa dunia tidak bisa mengenal, tidak bisa melihat? Karena meskipun Roh Kudus berkarya, Roh Kudus berbicara, Roh Kudus mengingatkan, dunia memilih respon ini. Dia mengabaikan. Dunia memilih respon, tidak mau mendengarkan. Meskipun Roh Kudus berbicara, berbisik di dalam hati setiap orang. Meskipun Roh Kudus berbicara di dalam setiap peristiwa yang ada. Dunia gak peduli, orang-orang gak mau dengar. Mereka menutup telinga mereka, mereka menutup hati mereka. Gak peduli, itulah yang membuat mereka tidak dapat mengenal dan tidak dapat melihat. Sebetulnya juga sama dengan kita. Kita pun juga gak bisa melihat Dia dengan mata jasmani maksudnya. Tetapi ketika hati kita tak mengabaikan suaranya. Ketika hati kita tak mengabaikan, tak menutup telinga kita kepada bisikan lembut di dalam hatinya. Ketika kita berbuat curang, ketika kita berbuat salah, ketika kita disakiti, Dia mengingatkan, lepaskan pengampunan. Ketika kita jauh daripada Tuhan, Dia mengingatkan, kembali nak kepada rencana dan kehendakku. Ketika kita tak mengabaikan, kita mengenal Dia. Kita tahu bahwa Dia berbicara. Kita tahu Dia menyertai kita. Bukankah luar biasa? Bahkan dikatakan di dalam Alkitab kita, Yesus berkata, tetapi kamu mengenal Dia sebab dikatakan Ia menyertai kamu, menyertai berbicara mengenai dari luar, Dia menyertai kita. Dia gak sekali-kali meninggalkan kita, Dia gak pernah jauh dari kita. Menyertai berbicara mengenai kondisi dari luar, hadirat Tuhan pun ada di luar kita. Tapi bukan hanya berhenti sampai di situ.
Firman Tuhan, bahkan Yesus sendiri berkata, dan ini luar biasa, akan diam di dalam kamu. Hadirat Tuhan memang ada di luar kita. Dia menyertai. Dia menuntun kita bahkan dengan kuasa. Dia menyertai kita. Jangan takut, jangan kecut hati kita. Jangan patah arang, jangan putus asa. Bahkan lebih penting daripada itu juga, bukan hanya di luar dia menyertai, dan akan diam di dalam kamu. Bukankah sebuah kehormatan? Kita manusia yang fana. Kita manusia ciptaan yang terbatas ini. Tuhan mau berkenan, roh yang sama yang menciptakan alam semesta, berkenan tinggal di dalam hati saya, hati saudara. Dia gak jauh, bukan Bapak Ibu Saudara. Siapa bilang hadirat Tuhan, the presence of God itu begitu jauh? Memang dia menyertai kita. Tapi dia akan tinggal di dalam hati kita. Di dalam hidup kita. Banyak orang mengabaikan. Banyak orang tidak peduli. Banyak orang tidak mau mendengarkan suaranya. Jangan demikian dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Dengarkan suaranya berbisik dengan lembut di dalam hati kita. Dengarkan tuntunannya. Dengarkan bagaimana dia menuntun kita di dalam seluruh kebenaran. Hadiratnya bukan hanya melingkupi kehidupan kita di luar. Hadiratnya ada di dalam hati kita. Sehingga kita menjerit, bahkan bukan hanya menjerit dengan suara keras. Bahkan ketika kita berbisik pun dia mendengarkan kita. Ayat yang ke-18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Yatim piatu secara manusia. Tak punya ayah, tak punya ibu secara fisik, secara jasmani. Adalah sesuatu yang kurang, bukan? Kalau kita tidak punya orang tua atau orang tua kita mungkin sudah meninggal dunia. Kita tahu bahwa ada sesuatu yang rasanya kurang. Tetapi orang tua secara fisik jasmani bisa digantikan oleh peran saudara, oleh keluarga besar, oleh keluarga rohani. Tapi kalau kita yatim piatu secara rohani, tak bisa digantikan dengan siapapun, dengan apapun juga. Kita berpikir kekosongan dalam hati kita bisa kita penuhi dengan pencapaian, dengan prestasi, dengan kekayaan. No. Tak bisa. Kekosongan di dalam hati kita diisi oleh apapun juga. Yatim piatu secara jasmani pun merupakan sesuatu yang rasanya kehilangan atau kekurangan, yang sesuatu yang berharga. Apalagi yatim piatu secara rohani. Bahkan yatim piatu secara rohani tak bisa digantikan oleh apapun juga. Tapi Yesus berjanji, meskipun Yesus sudah tidak ada lagi secara fisik, maksudnya di atas muka bumi, di dalam daging. Tapi roh yang sama, roh Yesus ada dalam hati kita, ada dalam hidup kita. Tak pernah kita ditinggalkan sendirian. Tak pernah di antara kita, seorang pun di antara kita. Bahkan kita pun yang merasa jauh. Bahkan kita pun yang merasa kotor. Kita pun yang merasa najis. Kita pun yang merasa bersalah. Kita pun yang merasa jatuh bangun di dalam dosa. Kita pun yang merasa sudah mengecewakan hati kita. Tak ada seorang pun yang dia tinggalkan, yang tidak dibiarkannya begitu saja. Dia selalu merangkul kita. Dengarkan suaranya, dengarkan bisikannya. Karena dia menyertai kita. Tak ditinggalkannya kita sebagai yatim piatu rohani. Dia ada dengan kita. Dia begitu dekat. Itulah the presence of God. Yesus lahir, dia dikatakan, disebutkan Immanuel, Allah beserta dengan kita. Sebelum dia terangkat, dia berkata, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bagaimana dia menyertai kita? Bagaimana the presence of God? Di mana kita cari hadiratnya? Hadirat Tuhan. Sejauh hati kita yang menjerit dan berseru, kita berkata, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Tuhan, aku haus dan lapar akan Engkau. Sedekat itulah hadirat Tuhan. Sedekat itulah pribadi Tuhan. Jangan abaikan suaranya. Biarkan hidup kita selalu dipimpinnya, dituntunnya, dibawa masuk ke dalam rencana dan kehendak Tuhan. Kalau hari ini kita merasa jauh, datang kembali mendekat kepada Dia. Bisikan dengan lembut. Berkata, Tuhan, aku mau kembali kepadamu. Tuhan, tuntun aku kembali. Bagi kita yang sudah merasa dekat, keintiman kedekatan dengan Tuhan, jangan puas. Teruslah berenang di dalam sungai kehidupan itu. Jangan hanya sebatas mata kaki. Jangan hanya sebatas lutut. Jangan hanya sebatas pinggang. Berenang di dalam hadirat Tuhan, maksudnya tenggelam di dalam hadiratnya. Hadiratnya bukan hanya di sekitar kita menyertai. Hadiratnya ada di dalam hidup kita. The presence of God.
Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau tidak jauh. Engkau begitu dekat dengan kami. Tak perlu kami cari kemana. Tak perlu di sebuah lokasi tempat tertentu. Engkau begitu dekat dengan kami. Engkau ada di dalam hati kami. Hari ini kami mendekat kembali kepadamu. Hari ini ya Tuhan. Bahwa kami di dalam pengenalan akan Engkau yang makin dalam. Tenggelam di dalam hadirat-Mu. Bahwa setiap kami jangan lewatkan satu pun dari kami. Kami perlu Engkau. Kami butuh Tuhan. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Haleluya Tuhan. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Sekali lagi katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, kami haus dan lapar akan Engkau ya Yesus. Haleluya. Oh, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu
haus akan akan Engkau. Tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu, menikmati. Haleluya Tuhan. Oralah nama syakaralah. Kau Allah yang begitu dekat dengan kami Tuhan. Kau tak jauh, Engkau ada bersama dengan kami ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang begitu dekat. Tuntun kami berjalan dalam kehendak-Mu, berjalan dalam rencana-Mu. Kau yang mengingatkan firman yang kami dengar. Kau memberitahukan kami hal-hal yang terjadi di masa yang akan datang Tuhan. Kau menuntun kami berjalan dalam kemuliaan-Mu. Hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Terima kasih ya Yesus Tuhan. Orala nama syukur, orala nama taka ini mete karala ikarala namo, orala nama. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kesetiaan-Mu. Kau Allah yang dekat, Kau tak jauh, Engkau dekat dengan kami. Kami berterima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu. Tenggelamkan kami, katakan hadirat-Mu, Ratu Tuhan. Ku rasakan, oh amin, kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Bapak Ibu Saudara, apapun kondisimu, ada yang merasa jauh dari Tuhan, ada yang merasa kotor, ada yang merasa mungkin Tuhan gak peduli, mungkin Tuhan gak memperhatikan. Dia mengasihi, Dia tak pernah meninggalkan kita. Dia hanya sejauh hati yang haus dan lapar akan Dia. Kalau Bapak Ibu Saudara merasa jauh, berbisik dengan lembut di dalam hati kita. Perdengarkan suara kita, kita berkata, Tuhan, aku mau kembali kepadamu. Tuhan, tuntun aku berjalan dalam rencana dan kehendak. Atau mungkin kita merasa baik-baik, tapi biarkan hari ini kita belajar kembali untuk mendekat kepada Dia. Dia bukan hanya menyertai kita dari luar, Dia akan tinggal di dalam kita sampai selama-lamanya. Bukankah sebuah privilege, sebuah kehormatan bagi kita, manusia yang fana, manusia yang terbatas, Roh Allah yang menciptakan alam semesta tinggal di dalam hati dan hidup kita, mendekat kepada Dia. Berkati umat-Mu ya Tuhan, biar kami selalu berjalan di dalam hadirat-Mu. Hadirat-Mu tak jauh, hadirat-Mu dekat dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Haleluya Yesus. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Amin. Katakan dengan iman, ku rindu selalu. Ini doa kami. Haleluya. Kasih anugerah. Terimalah berkat Tuhan. Kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pengurapan Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan,
kekudusan-Mu Bapa. Amin Yesus, haleluya. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah hadirat-Mu Tuhan, haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan, haleluya, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, amin Tuhan, menikmati kasih anugerah, menikmati kasih anugerah. Sekali lagi menikmati kasih anugerah. Haleluya. God bless you all.